Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di kebangkitan Tuhan Yesus yang judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Kita ambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 5-8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatkah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan-perkataan Yesus itu. Saudara kekasih, Ibu Maria dan beberapa wanita mengunjungi kuburan Tuhan Yesus dan mereka terkejut dan takut. Kenapa mereka takut? Saudara terkasih, mereka menyayangi Tuhan Yesus. Sampai kayu salib pun mereka datang. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka menyayangi Tuhan Yesus, tapi mereka ragu-ragu dengan perkataan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya sepenuhnya. Apa makna dari kelahiran Tuhan Yesus? Makna dari kebangkitan Tuhan Yesus pada siang hari ini. Saudara terkasih, dengar baik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menebus kita, bukan hanya membuat kutuk jadi berkat, bukan menyembuhkan kita, membawa kita semua, tapi yang lebih dari itu, membawa kita kepada kesempurnaan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Pada pertamanya sempurna, tapi oleh jatuh ke dalam dosa, maka mereka tidak sempurna. Kematian Tuhan menebus kita dari dosa, menebus kita mengalahkan maut, dan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita harus sempurna. Saudara-saudara terkasih, ada 5 poin yang saya tulis untuk bisa kita mengamati kebangkitan Tuhan Yesus, memaknainya. Pertama, kita jangan takut. Bagaimana supaya jangan takut? Kita harus percaya 100% sama firman Tuhan dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan jangan lagi. Jangan takut dalam hari apa salah. Firman Tuhan berulang kali mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan akan melemahkan iman, tapi dengan berani akan menguatkan iman kita. Yang poin kedua adalah jangan ragu-ragu. Seperti Petrus waktu Tuhan Yesus mau berjalan di atas air, dia ragu-ragu sehingga dia jatuh. Apapun masalah kamu, jangan ragu, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ketiga adalah iman yang bangkit, iman yang hidup, iman yang bertindak. Iman kita harus bangkit dalam menghadapi apapun problem hidup ini, harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, kita harus menjadi terang untuk mencari jiwa-jiwa dengan penuh kasih sayang. Kita harus menjadi terang di tempat gelap, terang di dalam dunia ini, supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada kemenangan Tuhan. 5, kita harus memenangkan pertandingan. Kita harus memenangkan pertandingan sampai batas akhir. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang untuk menyelamatkan kita. Kita harus menang mengikuti karakter Kristus, supaya karena goal kita adalah menjadi sempurna. Tuhan datang ke dunia, Tuhan bangkit pada hari ini adalah supaya kita hidup sempurna. Saudara yang terkasih, belakangan ini Tuhan terus ke dalam hati saya supaya kita sempurna, supaya hidup kita sempurna. Karena di Matius 5 ayat 8 berkata, hendaklah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita harus sempurna. Yang nggak bisa bilang sempurna adalah iblis. Kedua, kedanian kita. Kedanian kita kan ingin membawa kita kepada kebinasaan. Tapi roh kita ingin membawa kita pada kekalahan. Saudara-saudara terkasih, mungkin selama ini, maka Tuhan Yesus berkata di kitab Roma 12 ayat 2, hendaklah kamu berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembenaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lagi perkataan sempurna. Kita harus berubah. Mungkin selama ini akal budi kita, cara berpikir kita dikuasai oleh kedanian kita. Tapi mari kita putus mata rantai kedanian itu, sehingga Roh Kudus yang memimpin pikiran kita, akal budi kita, sehingga kita bisa sempurna. Kita pasti bisa sempurna, tergantung kita mau atau tidak mau. Saudara dengar baik, waktu Hawa digoda oleh iblis,
iblis memperdayakan Hawa. Coba kalau waktu itu Hawa percaya 100% pada Tuhan. Iblis menggoda, sekali-kali kamu tidak mati. Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah di tengah Eden, kamu akan mati. Iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau Hawa percaya dengan Tuhan, disepakatan itu dengan Tuhan, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Maka saudara terkasih dengar baik, kebangkitan Tuhan Yesus adalah membawa kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya 100% dengan firman Tuhan, dan membawa kita kepada kesempurnaan. Marilah selama ini ego kita atau keadaan kita putus mata rantai yang membawa tubuh kita kepada kebinasaan. Tapi marilah kita bawa tubuh kita, Roma 12 ayat 1, kepada Roma 12 ayat 1 yang berkata, hendaklah kau bawa tubuhmu kepada, mari saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, dan dengan kemurahan Allah aku mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Allah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita putus mata rantai membawa tubuh ke daging kita dan kepada kebiasaan. Kita putus mata rantai itu, sehingga akal budi kita dirubah, akal budi kita dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin roh kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang tindakan kita, gerakan hidup kita, apapun action kita menuju kepada sempurnaan, supaya Tuhan mencintai kita, sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kasih, saudaralah anak yang kasih, yang menurut perintah Tuhan, hendaklah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Momen peringatan Tuhan Yesus pada hari ini, pada momen-momen yang ini, yang banyak corona, banyak segala macam tantangan hidup kita harus sempurna. Kita bisa, dengan mau kita mengikut Tuhan, pasti kita bisa sempurna. Doa saya, jadilah saudara dan saya menjadi orang yang sempurna. Karena orang yang sempurnalah yang memiliki kerajaan Allah. Karena orang yang sempurnalah yang bisa masuk kepada kerajaan surga.